2, 3. Halo, selamat datang di Serangkai Saud Channel Benang Kuardiasa, dan kita lagi ada di segmen Movie Review. Nah, ngomong-ngomong, kali ini aku akan nge-review salah satu film remake dari sebuah film horor legendaris, yang mana pemerannya juga legendaris, almarhum dari Suzana. Dan sekarang ini adalah remake kedua dari remake-nya film Suzana yang diperankan oleh Luna Maya sebagai Suzana, dan sekarang didampingi sama Megantara sebagai Surya. Dan gimana film Malam Jumat Kliwon ini, hasil remake-nya apakah bagus? Karena yang Beranak Dalam Kubur yang tahun 2018 itu juga menurut aku salah satu remake yang berhasil untuk film dari karya-karyanya almarhum Suzana ya, yang tahun 90-an. Jadi kalau kalian lahir 90-an atau anak-anak 2000-an itu pasti nggak asing ataupun sering lah nonton. Kalaupun nggak suka horor pasti tahu dengan karya-karyanya Suzana yang cukup melegendaris. Jadi kita langsung aja masuk kepada sinopsis untuk film Malam Jumat Kliwon ini. Nah, Malam Jumat Kliwon ini dibintangi masih sama dari Luna Maya dan juga ada Megantara. Kemudian ada Tio Pakusadewo juga ya sebagai Raden Aryo dan juga beberapa cast pembantunya gitu. Dan di sini bercerita awet. Oh ya, sebenarnya kau kasih tahu terlebih dulu, aku agak lupa apakah Malam Jumat Kliwon yang versi 90-an tuh sama yang ini itu sama atau enggak secara jalan cerita dan lain-lain. Tapi biasanya itu ada apa ya, garis benang yang dianggap sama, tapi kadang ada yang dirubah-rubah dikit. Nah, aku nggak tahu nih perubahan-perubahan seperti apa, karena aku udah lupa banget, dan itu kan juga aku masih kecil banget ya kalau istilahnya nonton film Suzana itu. Nah, tapi kalau kita ngomong film yang Malam Jumat Kliwon kali ini bercerita kayak Suzana, yang mana dia itu ya gadis miskin, punya pacar yaitu Megantara yang berperan sebagai Surya. Nah, tapi gara-gara ayahnya itu berhutang dengan salah satu konglomerat di daerah itu, yaitu si Raden Aryo, akhirnya Suzana harus menikah dengan Raden Aryo yang kebetulan dia itu lagi istrinya itu nggak bisa hamil, nggak bisa memberikan keturunan, dan dia kan pengen banget keturunan. Akhirnya dia nikah itu si Suzana ini dengan, ya bisa dibilang Suzana juga terpaksa harus menikah dengan si Raden Aryo ini. Nah, tapi yang jadi masalah adalah si istrinya Raden Aryo ini cemburu, jealous lah gitu, karena ya namanya istri pertama kan juga jealous kalau suaminya nikah lagi. Dan sekarang si Suzana itu istilahnya disantet lah sama si istrinya atau istri pertama dari Raden Aryo itu pada saat dia hamil, dan pada saat dia melahirkan harus mati dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi anaknya itu keluar dari punggung, jadi punggungnya meledak. Itulah kenapa awal mulanya sundel bolong di filmnya Suzana ini gitu. Nah, tentu saja ceritanya berkaitan dengan nanti dendam Suzana kepada orang-orang yang menyakitinya ataupun yang menyebabkan dia meninggal dan memisahkan dia kepada anaknya, karena ternyata anaknya itu pasti hidup. Dan ini juga ada berkaitan dengan si Surya gitu, yang kenapa Suzana bisa hidup ya karena si Surya ini dapat bisikan dari iblis itu. Dan karena tonton aja, karena preview aku non spoiler buat kalian yang belum nonton film Malam Jumat Kliwon ini, aku ini adalah film yang seru banget, walaupun ini genrenya horor. Dan kita tahu Suzana itu kalau nonton pas zaman dulu pas kita masih kecil kita pasti ketakutan, tapi kalau kita nonton lagi film yang dulu itu ya sebenarnya nggak seseram itu gitu, karena kan beda atmosfer, beda feeling, beda suasana ya dulu sama sekarang. Dan ini yang perlu aku tekanin untuk film Malam Jumat Kliwon kali ini gitu, karena menurut aku film ini secara horor nggak terlalu serem, tapi malah kuat di sisi cerita dan juga komedinya gitu. Jadi malah justru komedinya tinggi, karena film-film sejarah zaman dulu kan kalian pasti ingat banget ya namanya scene Bang Sate Bang. Nah, itu kan salah satu scene komedi film zaman dulu tuh, horornya itu sering ada komedinya seperti itu, dan ini yang diterapin di film ini. Sama kayak versi Pocong Mumun kan juga itu kan banyak banget komedinya. Ini sebenarnya sama, horor klasik Indonesia kan sebenarnya banyak banget scene komedi seperti ini. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka film horor. Buat kalian yang nggak suka horor pun ini menurutku masih bisa ditonton gitu, karena nggak seserem itu, kecuali kalau kalian nggak suka yang gore berdarah-darah ataupun yang hal-hal yang menjijikan, ya mungkin
ini agak kurang cocok karena film Suzana rata-rata ya dia pembunuhannya balas dendamnya cukup sadis lah dalam menunjukkan sisi gore ataupun berdarah-darahnya. Nah mungkin kalau untuk rating mid score aku untuk film Malam Jumat Kliwon aku kasih 8,5/10 gitu karena film ini jujur aja keren sih menurut aku. Ini salah satu film remake yang berhasil ya dengan suguhan visual dan lain-lainnya. Jadi tapi gimana final review aku untuk film Malam Jumat Kliwon ini? Nah ini adalah review spoiler buat kalian yang belum nonton. Kalian tonton terlebih dahulu ke bioskop karena cukup ramai, masih tayang juga, dan juga nanti kalau udah nonton bisa mampir lagi ke sini. Atau kalau kalian masih penasaran dengan review aku untuk film Malam Jumat Kliwon, mari kita lanjutkan ke movie spoiler untuk Malam Jumat Kliwon dari Serangga 1 Channel. Nah, aku udah nyatat nih beberapa poin berkaitan dengan review aku untuk Malam Jumat Kliwon ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan make up artisnya, karena untuk membuat Luna Maya itu mirip dengan Suzana ini kan dari tim produksi sebenarnya udah dari yang sebelumnya ya, dari film Beranak Dalam Kubur kan mendatangkan make up dari Rusia ya, prosthetic make upnya dari Rusia, dan itu menurut aku sekarang pun ya udah bagus, menurutku udah mirip banget dengan Suzana, bahkan actingnya Luna Maya juga keren banget sih untuk memerankan acting Suzana. Dulu kan seperti itu, kayak dia itu suaranya kayak agak kecendil-centilan tapi ya kaku, agak kecenderan. Cuman memang itu kan zaman dulu memang seperti itu ya acting ya gitu. Tapi memang kalau secara make upnya itu yang jadi minus dari make up seperti ini kan dari ekspresi muka untuk kerutan-kerutan. Misalnya ekspresi muka kalau lagi bahagia, lagi sedih, atau kan harusnya kalau muka asli kan dia memperlihatkan kerutan pipi atau apapun gitu. Jadi kalau ini tuh ya jadi sedikit kaku aja sih, kayak boneka gitulah cara, bahkan kayaknya ya mulutnya si Luna Maya ini agak susah gitu untuk membuka mulut kalau misalnya kayak scene-scene yang dia harus teriak atau apapun gitu kan, ngelihatnya kayak rada kaku gitu sih untuk scene-scene. Tapi secara make up sih udah bagus banget itu. Terus yang kedua soal musiknya. Nah di sini karena filmnya ini kuat sama drama percintaannya, ada soundtrack dari Melly Goeslaw yang menurutku itu penempatannya bagus banget. Yang di awal itu lagunya kan tuh lagu baru, tapi untuk diterapkan di film ini feel-nya tetap dapat gitu untuk masuk, walaupun film horor kan jarang banget. Kayak misalkan contoh film dulu apa ya yang Hidayah apa ya, Hidayah itu kan ada lagunya juga lah, lagu kayak cintanya itu atau soundtracknya. Nah menurutku itu plasmanya jelek banget di film Hidayah itu, bahkan kayak ngerusak film itu sendiri. Tapi kalau di film ini bagus di awal, tapi yang sayang lagunya itu nggak dipakai pas di bagian-bagian ending yang mana ada sisi romantismenya, harusnya bisa dimasukin lagi gitu, jadi nggak cuma di awal doang gitu. Nah cuman yang jadi masalah aku yang agak kurang suka waktu pesta yang mendekati akhir itu kan ada pesta rakyat itu. Nah itu menurutku musiknya terlalu modern sih, remixnya itu kayak musik-musik Jogja gitu, yang klub-klub Jogja yang Jawa tapi modern gitu. Menurutku itu kurang pas aja sih. Harusnya ya musiknya kayak musik-musik tradisional aja gitu, kayak permainan-permainan alat musik gamelan bla bla kayak yang waktu wayang pertama kayak gitu. Jadi menurut aku terlalu remix sih untuk di bagian scene itunya gitu. Jadi kalau musik sih sebenarnya nggak terlalu wah juga, cuman untuk soundtracknya ini aku suka sih. Untuk pasti menurutku sebenarnya pas aja sih untuk walaupun di film horror, karena dramanya itu kuat jadi bagus di situ. Nah, ngomongin soal horornya, level horor untuk film Malam Jumat Kliwon ini, menurut aku tadi aku udah bilang ya di preview non spoiler kalau film Suzana ini nggak terlalu atmosferik secara horornya. Jadi karena kita benar-benar diperlihatkan sosok Suzananya itu setengah manusia setengah setan gitu kan. Maksudnya dia itu kayak sebenarnya kan kayak lebih tepatnya kayak mayat hidup ya, mayat yang berhidup lagi gitu. Dan kita bahkan diperlihatkan banyak interaksi, walaupun dia udah jadi seperti pun masih bisa berinteraksi dengan suriannya, dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak kita nggak terlalu takut gitu ketika dia berubah menjadi hantunya. Itu level ketakutannya juga nggak memuncak gitu. Jadi menurut aku ini bukan horror atmosferik. Jadi buat kalian yang takut atmosfernya gimana, karena di sini banyak selingan-selingan komedi dan lain-lainnya, jadi lebih enak aja sih buat nonton, jadi nggak seseram itu gitu. Nah cuman kalau kita ngobrolin film Suzana itu yang pasti salah satu yang dinilai adalah gore-nya ya, ataupun kengerian berdarah-darahnya, karena pembalasan dendamnya Suzana ini kan rada-rada serem gitu.
Nah ini gore-nya sih menurut aku nggak nanggung sih, kayak scene yang mecahin kepala, nancep-nancep itu keren sih, itu nggak yang apa ya, nggak yang menjijikan banget, tapi pas aja sih untuk itunya. Jadi kalau kalian yang nggak suka gore, ya kalian bisa tutup mata aja gitu. Tapi kalau kalian gampang jijik, gampang muntah, ya nggak aku saranin nonton ini, karena ini kan juga sundel bolong, otomatis kan bagian punggung belakangnya kan lebih banyak disorot ya dengan belatung-belatungnya itu. Jadi gore-nya sih lumayan lah, udah pas lah untuk film si Malam Jumat Kliwon. Jadi kalau kalian nggak suka gore, ya sebaiknya menghindari film ini. Tapi kalau kalian nggak masalah, selama itu tidak selevel Saw atau Final Destination, mungkin kalau kalian nggak kuatnya Saw atau Final Destination, kalian mungkin masih bisa nonton film ini gitu. Nah, tadi aku sedikit ngomongin soal komedinya ya. Ini komedinya pecah sih. Maksudku, apalagi aku nontonnya di jam rame, banyak anak-anak. Kalian kan Bang, bakso bang. ya 13 tahun ya, banyak anak-anak pada nonton, itu pecah banget sih. Maksudnya ketawanya itu ketawa-tawa bareng, dan ngakaknya itu ngakak bareng, nggak yang cringe gitu. Kalau di Mumun tuh masih banyak yang adegannya itu cringe gitu, tapi kalau di sini tuh lebih natural ya, natural maksudnya kelucuannya itu benar-benar bisa kebangun gitu. Jadi dia bahkan itu agak rata, awal, tengah, sampai akhir tuh aku suka itu. Komedinya itu pecah banget sih jujur gitu. Nah, tapi yang jadi masalah memang pada aspek durasinya. Menurut aku durasinya terlalu panjang gitu, dengan si Suzana ini harus membalaskan dendam kepada hanya dua orang doang gitu, dengan durasi 130-an ya, artinya 2 jam lebih lah. Jujur itu agak kepanjangan sih di bagian tengah-tengah segala macam, ataupun scene terornya itu terlalu panjang build up-nya, padahal nggak yang menegangkan itu gitu. Cuman ya itu aja sih, aku agak kepanjangan aja sih di fase-fase pertengahan gitu, sama bahkan di bagian akhir pun juga scene-nya rada kepanjang-panjangan dikit. Mungkin bisa dikurang-kurangin dikit, itu lebih intens lah, dapat lebih intensnya daripada yang seperti ini, yang final rilisnya ini. Jadi agak kepanjangan, agak melelahkan sih untuk nontonnya tuh. Ayo dong, ini ceritanya gimana, lanjutannya gimana, jadi agak kepanjangan sih bridgingnya gitu. Oke, nah kita udah ngomong masalah build up scene-nya yang kepanjangan dan lain. Oh, aku sampai lupa ngomongin soal settingnya ya. Settingnya ini menurut aku bagus banget sih. Maksudnya believable ya, dari mulai persawahan, waktu pertarungan yang pembukaan, kemudian rumah-rumahnya, desanya, waktu pernikahannya, itu udah bagus banget sih. Menurut aku suka dengan settingnya, pewarnaan, tone warna yang dipilihnya. Jadi menurut aku film Malam Jumat Kliwon ini adalah salah satu film remake ataupun ya istilahnya nostalgia dengan horor klasiknya Indonesia tahun 90-2000-an. Itu masih kerasa, bahkan masih kental banget di film ini dibandingkan film Mumun ya. Kalau Mumun itu menurut aku terlalu dipaksakan, banyak scene yang dipaksakan dan lain-lain, ceritanya juga dipaksakan. Kalau di sini tuh lebih bagus aja sih, lebih natural, lebih benar-benar kesan 90-annya itu dapat gitu. Jadi mungkin itu kali ya, kalau untuk review Malam Jumat Kliwon itu nggak ada terlalu minus-minus yang gimana, maksudnya nggak ada hal-hal yang kurang, minusnya terlalu banyak atau seperti apa gitu ya. Paling kalau minus tadi ya, 1 durasi kepanjangan, 2 kurang atmosferik aja sih horornya gitu. Dan mungkin yang ketiga tadi berkaitan dengan masalah remix musik yang di situ agak ngeganggu aja sih. Maksudnya kok musiknya terlalu modern untuk tema waktu di zaman itu kayak gitu. Jadi itu aja. Mungkin kalau skor aku untuk film Malam Jumat Kliwon ini, final skor aku 8/10. Ini adalah salah satu film horor yang rekomend banget buat kalian tonton. Sebenarnya ini ratanya 13 tahun ke atas, otomatis kalian bisa ngajak anak-anak kalian di atas 13 tahun, tapi ingat ada scene awal-awal yang memang berkaitan dengan hubungan suami istri gitu, yang ya sebenarnya nggak terlalu eksplisit banget sih, cuman maksudnya karena itu ada scene-nya kelihatan dia itu sebenarnya lagi apa, jadi ya mungkin sebagai orang tua bisa parenting lah, maksudnya untuk parentingnya bisa lebih kelihatan atau lebih bisa dikasih, anak-anak itu udah mulai diajarkan terkait hal-hal seperti itu gitu ya, dikit demi sedikit. Jadi ayah adegan cuma di awal itu aja sih yang menurut aku terlalu kurang cocok aja untuk 13 tahun ke atas, walaupun ya tadi scene-nya masih banyak yang ditutupin, nggak yang eksplisit banget seperti itu. Dan tapi aku sebelum tutup, aku mau ngasih info terlebih dahulu, warning dulu buat kalian yang nonton di bioskop, tolong ya, please lah jangan mainan HP gitu. Maksudnya
kalian misalnya mau balas WA ya udah balas sewajarnya 1-2 kali aja, habis itu HPmu disimpan lagi. Jangan sepanjang film itu kalian malah WA-an. Itu walaupun cahaya yang kamu redup seperti apa, itu benar-benar orang yang di samping kamu itu sudut matanya akan melihat ke layar itu gitu. Jadi aku jujur tadi keganggu banget sih, hampir setengah film udah ku kodein, padahal kan HP ku kalau ku lock ini kan cahayanya terang banget, HP ku udah ku senterin ke muka dia gitu biar dia ngerasain kalau misalkan nggak enak gitu melihat sinar lampu di samping gitu pada di ruang bioskop. Tapi dia tuh kayak nggak sadar-sadar, akhirnya karena aku negurnya nggak enak, akhirnya aku pindah nyari kursi yang depan yang kosong gitu, dan lebih enak gitu, lebih tentram di depan daripada belakang lihatin layar HP seperti itu. Sama yang kedua, nggak boleh ya namanya ngerekam adegan di tengah-tengah film itu. Bahkan sebenarnya di kredit film pun nggak apa-apa, cuma kalau kredit film orang-orang biasanya masih wajarkan lah, karena kan nggak ada adegan yang ditampilkan ya, lebih kepada tulisan-tulisan doang. Jadi kalau pas di tengah-tengah, karena di sampingku tuh persis banget gila dia ngevideoin sebuah scene yang mana itu nggak dari trailer kalau nggak salah. Jadi ya itu sebenarnya bisa kena pidana ataupun denda yang gede sih. Jadi ya itu aja buat kalian, kalau kalian nonton bioskop walaupun kalian cuma nemenin pacar kalian atau seperti apa, ya tolonglah HP-nya disimpan aja gitu, sama-sama menikmati, kan nggak ada salahnya. Jadi mungkin tuh dari aku, nantikan konten berikutnya, dan kita akan mendekati kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2023, akan banyak konten menarik di Serangga South Channel berkaitan dengan kemerdekaan. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe tetap di Serangga South Channel. Buat kalian yang mau ikut lomba video pendek, Serangga South Channel bikin lomba video pendek, yaitu video maksimal 60 detik, 40-60 detik. Temanya adalah bisa kemerdekaan, bisa Desa Masin atau Kabupaten Batang. Kalau kalian bukan daerah Kabupaten Batang, Desa Masin, kalian bisa ambil tema kemerdekaan, yang mana nanti teknis dan lain-lainnya akan aku jelaskan di video berikutnya berkaitan dengan teknis lomba kemerdekaan RI di Desa Masin. Jadi jangan lupa ikutan, nanti caranya akan sudah jadi.